This is built by prayer, humility, sacrifice, and hard work. Yang artinya itu yang artinya hidup kita itu tidak datang dengan tiba-tiba, bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi harus dicapai dengan doa, kerendahan hati, pengorbanan, dan kerja keras. Mbak Mira mana nih anak buahnya? Ini satu pembahasan tentang doa. Doa adalah jembatan kita menuju Allah. Melalui doa kita meminta petunjuk dan perlindungan dan keberkahan. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 60. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa merupakan wujud keyakinan kita bahwa hanya Allah yang dapat memberikan yang terbaik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan kita. Dengan rutin berdoa kita mengingat Allah dalam setiap langkah dan keputusan kita. 2. Tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan sesama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran surat An-Najm 32, yang artinya, dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kerendahan hati membantu kita untuk menerima kritik dan belajar dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kita tuh penting berilmu. Ketika kita rendah hati, kita membukakan diri untuk belajar dan tumbuh. Ini juga menciptakan lingkungan yang sangat mendukung dan harmonis. Tentang pengorbanan. Pengorbanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap orang tentu akan mencapai ujian dan tantangan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ujian ini bertujuan untuk menguji iman kita dan ketahanan iman kita juga. Ketika kita berkorban baik untuk keluarga, orang lain, sahabat kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan. Jadi ibu nggak rugi untuk berbuat baik. Kalau kita mengajarkan satu kebaikan, kita ajarkan lagi ke yang lain, bisa Allah nanti akan jadi pahalanya akan mengalir ke kita. Pahala jariah, insya Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
tentang pengorbanan. Ibu-ibu, pengorbanan ini tidak selalu berupa materi ya ibu-ibu. Bahwa pengorbanan itu bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Dengan berkorban kita saling membangun hubungan lebih baik dengan sesama. Tentang kerja keras. Kerja keras adalah fondasi untuk meraih impian. Dalam Islam, kerja keras dihargai sebagai bentuk ikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dan maka ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu menyadari bahwa hasil yang baik memerlukan usaha yang maksimal. Dalam Quran surat An-Najm 39 Allah berfirman yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak mendapatkan selain apa yang diusahakan. Ya, dengan ibu ya, kita tidak bisa mendapatkan istilahnya sesuai apa yang kita usahakan. Berarti kita harus seperti ini masalah menghafal juga itu pun. Saya perhatikan kenapa kita nggak bisa menghafal terus, karena waktu kita hanya sisa-sisa aja. Saya melihat kayak di tempat Banggari itu kan ada yang ibu-ibu tuh suka ngampung katanya. Ngampung tuh apa ya? Suka keliling kampung, dia prediksi barat, tapi kok bisa menghafal? Karena di waktu dia sambil keliling itu dia menghafal, memang memfokuskan. Kita ini banyak waktu tapi nggak bisa menghafal. Kenapa? Karena kita banyak lalai istilahnya ya. Prioritaskan ya. Banyak lalai. Kayak kita sholat aja kalau lalai pikiran kita mengingat Allah bisa lupa rakaat kan? Ya kan? Ya gitu. Berarti saya juga menyadari banyak waktu saya itu ya waktu punyanya lah gitu ibaratnya ya. Kadang-kadang kita nggak ada waktu untuk apa itu? Untuk apa sih? Ketika berjalan sambil duduk bisa aja kita menghafal, tapi karena setan itu membuat kita lalai. Kadang udah tiba-tiba kita diingatkan yang lain-lain, padahal udah berakhir waktu. Tadi kenapa ya aku diem juga aja, kenapa kan? Itu ya penghafal gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya kita masih banyak dunianya ya. Jadi makanya kita juga ilmunya enggak bertambah, apalagi enggak bertambah. Terus yang kedua juga kita sebagai murid juga kurang ini kali sama gurunya ya. Jadi kita ilmunya jadi nggak manfaat. Ya saya sebagai murid mewakili teman-teman semuanya sama ustadz-ustadz, abang-abang, mohon maaf ya bang kalau kami kurang hormat terhadap abang-abang ya bang. Anissa aja yang kurang hormat. Ibu memetik tomat. Tomat dibuat sambal pekat. Mendengarkan ceramah ustadz agar mendapatkan ilmu manfaat. Buat santan dari kelapa. Santan dibuat dari buat campuran roti. Sekian sambutan dari saya, salah dan hilaf mohon. Ada coklat berbentuk gunung. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih terbang tinggi, pemindahan pohon rambutan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah duduk nih. Jadi alhamdulillah tanpa terasa Allah izinkan kita untuk sampai kepada materi yang ke-15 hari ini. Besok 16 berarti sudah 4 bulan kita belajar di Mubadifa Quran Seperti. Dan insya Allah setelah itu akan ada presentasi ya. Presentasi yang akan segera diumumkan. Setiap orang akan berlomba-lomba untuk menampilkan presentasinya, pemahaman tentang materi yang sudah disampaikan. Insya Allah presentasi.
Hari ini kita tentang law of happiness yang ketiga. Bagi orang-orang yang ingin bahagia dan tidak mau didatangi kesedihan, mari kita dengarkan tentang law of happiness, tentang hukum kebahagiaan. Alhamdulillah kita berbahagia, tapi juga ada kesedihan. Coba iri ulang tahun, ada juga yang meninggal kabar, ada yang sakit dan sebagainya. Itulah kehidupan. Ada hitam dan putih, ada plus dan minus, ada turun, ada naik, ada sedih, ada bahagia. Namun setiap orang pada hakikatnya ingin hidup bahagia. Ada di sini yang nggak mau bahagia? Satu-satunya kata yang diinginkan semua manusia adalah bahagia. Apa? Iya, alhamdulillah. Kalau dunia akhirat. Sebenarnya ada juga orang yang dia menurut kita nggak bahagia di dunia, padahal dia sih bahagia-bahagia aja. Jadi kadang-kadang makanya di awal presentasi lalu yang materi pertama, salah satu kata yang tidak bisa dideskripsikan itu adalah happiness, kebahagiaan. Karena setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda. Ya, ada yang standarnya makan tempe udah bahagia, kalau kita harus empal gitu kok. Ada yang dia harus naik mobil yang mewah, ada yang naik ojek aja udah bahagia. Jadi kebahagiaan itu satu kata yang dia tidak bisa dibuat deskripsi sampai sekarang. Setiap orang punya masing-masing standar. Tapi Al-Quran berbeda. Nah hari ini kita akan bicara tentang kebahagiaan di dalam Al-Quran, yang artinya insya Allah benar, ada demikian. Paling tidak kita tahu bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kebahagiaan. Apakah kita anggap bahagia sekarang itu dalam Al-Quran adalah kebahagiaan hakiki? Apakah kebahagiaan ini yang kita inginkan? Atau bagaimana konsep Al-Quran tentang orang yang bahagia? Mari kita lihat. Lihatin saya. Jangan lihatin dia. Yang pertama, mengenal happiness dalam Islam atau Al-Quran itu ada beberapa. Ada kata-kata mata itu kesenangan, kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sifatnya adalah semuanya gitu. Semua orang punya kesenangan, akhirnya dengan kesenangan itu dia bahagia. Pun binatang gitu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am apa ya? Wala ta'kulul an'am wan nar mahwalahum. Orang-orang kafir itu mataan, senangnya bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka makan. Jadi orang kafir itu senang-senang makan terlihat bahagia, tapi sebenarnya belum bahagia. Hanya senang aja. Kelihatan senang itu belum tentu bahagia. Yang kedua ada fariha atau farhan, ya kan, fariha sama. Kemudian busyro juga kabar gembira atau menggembirakan. Nanti ada lebih jelas. Surur, nah dalam Islam juga ada namanya surur, masrur, falaha, aflaha juga itu artinya kebahagiaan. Ada juga sa'adah, ya sa'adah juga itu kebahagiaan. Nah yang mana sebenarnya kebahagiaan itu yang ibu bilang tadi, dunia dan akhirat. Mari kita lihat. Fauzan juga dia adalah bagian juga, cuman kita skip ya karena banyak sekali. Jadi ada kurang lebih ada 5 kalau nggak salah di frame ini yang tentang kebahagiaan. Mudah-mudahan salah satunya nyangkut ke kita yang dunia akhirat. Amin. Ada beberapa kebahagiaan yang punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa bahagia kalau begini, gitu kan? Bahagia. Ada orang kafir, orang biasa, semua manusia pun bisa bahagia, gitu. Oke? Sudah siap? Banyak yang ditambah lagi mbak itunya. Kita makan lagi. Saya naik dulu ya. Alhamdulillah. Bang Akib. Ternyata Mbak Dian makannya banyak benar tadi. Dia kalau malam nggak makan, pagi nggak mau sarapan. Makanya dia bilang murah kawinin saya. Cuman yang benar kita aja. Besok-besok kita ini YouTube dah. Siapa yang mau ngelamar aku? Yang pertama, kata-kata fariha. Ya, kata fariha ini misalkan
Kebahagiaan sebatas dunia dan perasaan semata. Ya bahagia cuma sebatas kebahagiaan biasa aja. Kan namanya ada farhan gitu kan biasa kan? Farhan itu adalah iya itu kebahagiaan sebatas dunia dan perasaan semata. Contoh ayatnya in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka gembira karenanya. Farihu biha. Tapi gembira orang susah. Ini yang kata Bang Akib semos. Senang melihat orang susah. Bahagia tapi bisa melihat orang susah. Nah, begini ya. Rahasia untuk kita memakai misalkan bahasa Arab ke dalam nama, itu kita harus lihat bagaimana penggunaannya dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang orang ada ini bahasa Arab nih, ya kan artinya ini. Dalam Al-Quran bagaimana dia diterapkannya? Itu perlu kita teliti gitu loh. Sehingga nggak asal aja gitu. Karena ada kata misalkan gini, dulu saya punya anak, sebenarnya mau saya kasih nama Korin, karena Korin itu bagus, sahabat gitu kan. Setelah saya lihat dan cek dalam Al-Quran, kata-kata Korin itu memang sahabat, tapi dia bentuknya setan. Betulan. Wa may yashu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Kan gitu. Dia teman tapi bentuknya setan. Ya nggak jadi saya kasih nama, ganti lagi nama yang lain. Kan gitu. Kenyangan juga fokus. Soalnya abang ngalangin, jadi ngantuk dan dia. Itunya kamu nggak? Tiba, itu nggak? Ini rahasianya ini. Kalau Bang Edi itu dia perlengkapannya lengkap, detail, mencicil dan ini. Apa yang nggak ada? Didukung sama istri tercinta. Enggak. Oh iya. Beli. Itu rapi banget barang-barangnya itu. Dua-duanya simpan dengan baik. Juga rapi orang. Dua-duanya. Makanya Allah kan bagus memberikan pasangan. Makanya jodoh. Iya benar. Yang satu berpensiun. Oh boleh nih. Satu dua lagi boleh. Tapi nunggu dia hidup dulu ya. Saya buka yang ada di sini aja. Tadi apa namanya Farid? Baik, kita buka lagi misalkan surat Al-Rum ayat 32. Perhatikan kalimat ini. Munibina ilahi wattaquhu wa aqimus salata. Ya. Al-Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka itu berbangga-bangga dengan golongannya, bersenang-senang dengan golongannya. Jadi farihun ini adalah memang kegembiraan, cuman ya kalau dalam Al-Quran itu diperlihatkan bagaimana kegembiraan yang orang-orang yang minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang juga dia memecah belah agama. Jadi senang gitu dengan adanya misalkan perbedaan NU dengan Muhammadiyah, Wahabi dengan golongan apa itu dia senang gitu. Siang memang harus dibuang bu. Ya. Jadi seperti itu. Harus dihidupi juga sininya, masya Allah. Iya. Farihun bersenang-senang, bergembira dengan, berbahagia dengan golongan. Itu yang farihun. Jadi kalau kita mau lihat, saya senang, cuman melihat orang susah, itu farihun. Saya senang kalau dia itu gagal. Jadi kesenangan-kesenangan yang sifatnya justru seperti itu. Ya. Kesenangan yang tidak senang dan orang senang senang dari orang kita dan orang senang. Itu penyakit hati. Benar penyakit hati. Yang kedua, 32.
Sudah belum? Sudah. Dan jangan catat ini mah pelajaran kita yang dirasakan sendiri. Mbak Mira kemana ini? Lagi pengajian lagi. Hah? Izin. Lagi pengajian lagi di daerah mana? Banyak pengajian ya. Enggak, belum A. Belum A atau enggak itu Pak Ella. Iya, Mbak Mira. Oh, belum. Ada pernah dengar kata busro? Busro, ya. Itu juga kabar gembira. Artinya kegembiraan, cuman ada syarat. Contoh misalkan gini. Ini nomor 2 kan? Ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiral mu'minin. Menggembirakan orang-orang beriman. Tapi sebelum dia bergembira ada dulu sandarannya, yaitu adalah tentang Al-Qur'an. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Surat Al-Kahfi kan? Depannya di mana? Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi orang bisa bahagia kalau busra itu ada syarat tertentunya. Contohnya misalkan gini, Bu. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah mengatakan gini, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Busra dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dia disandarkan busra itu kabar gembira kalau lu sabar. Kabar gembira kalau kamu pegang kepada Al-Qur'an. Jadi ada syarat. Kalau busra itu seperti itu. Dia nggak bisa gembira itu. Kegembiraan yang bersyarat. Makanya orang kadang-kadang memberikan syarat untuk dia bahagia. Gembira Oke? yang bersyarat. Yang ketiga, nah ya, pokoknya santai aja. Karena ini adalah kita belajar tentang diri kita sendiri. Busra sudah. Sekarang surur. As-surur. As-surur itu apa? Sama. Surur juga artinya adalah bahagia. Jadi kalau kita mau dalam Quran baca ayat-ayat ini semuanya artinya bahagia. Bingung sendiri kan? Bahagia yang gimana sih? Kalau kita teliti baru di situ akan terlihat perbedaannya di antara kita, kau dan aku. Selamanya. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Bila geli. Geli. Siapa yang geli? Geli ngomong gini. Enggak, nih jamnya sampai 22 begitu. Iya. Jamnya panas. Ini bukan jam, nanti boleh dicoba. Ini bagian dengan kesehatan ya. Surur ya. Kolesterol. Perhatikan surat Al-Insyikok sekarang. Surur. Surat ke belakang. Cukup sikok itu 84. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kembalilah engkau kepada keluargamu masrura. Masrura ini sudah Ayat berapa? ayat 9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Al-Insyikok 84. Lalu ya ini soalnya baru hidup lagi nih. Ya kadang-kadang ada aja yang kayak gini-gini dah. Bagian daripada yang itu dah. Ayat 9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia Masrura itu dia emang orang yang bahagia, keluarganya dulu bahagia di mana? Di dunia. Ya kan? Tapi di sini Allah mengatakan dia akan kembali kepada keluarganya yang beriman dengan gembira. Masrur ini sudah naik tingkat dia. Dia gembira tapi dengan keluarga-keluarga juga yang beriman. berbahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, barang siapa yang datangkan kitab dari belakang, fa sawfa yad'u thubura. Adapun catatannya diberikan dari belakang, dia berkata, celakalah aku, wa yasla sa'ira, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu keluarganya senang bahagia, bergembira. Dulu dia gembira, cuman kan masukin neraka, kan gitu. Ada keluarga yang dia mungkin nggak bersama-sama, anaknya di mana, ya kan, belajar apa segala macam, jarang bersama-sama, tapi masuk surga. Itu namanya masrur, bahagia, cuma nanti. Ditunda.
Nah, ya kan? Kebahagiaan Sekarang kita, misalkan, Jadi bahagia yang tertunda. gitu dah, ya kan? Sudah. Bahagia yang Bu tertunda. Inam misalkan ya kan punya anak yang lagi studi di Lebanon. Ya. Tadi ada kabar Lebanon itu dibom oleh Israel, 500 orang meninggal dunia hari kemarin. Nah, ini dia. Jadi perangnya sekarang sudah meluas sampai ke Lebanon. Betul, nanti akan luas-luas Syria dan sebagainya. Siapa yang tahu kita akan jadi perang dunia ketiga. Ya, oleh sebab itu masih ada kesempatan belajar, pergunakan dengan baik. Pasti ya Pak ya? Hah? Pasti ya. Kalau dalam sejarahnya hadisnya memang ada namanya itu perang besar dunia. Ya. Nanti sampai mana tuh? Wallahu a'lam. Sebelum ini mudah-mudahan kita sudah bahagia dunia akhirat dulu. Cari dulu. Ustaz Ya. ngerasain katanya sih yang beriman nggak akan ketemu. Iya. Nggak akan ketemu itu perang kedua. Nah, ada satu hadis dikatakan afdhalul amalu idkhala surur. Yang namanya amalan terbaik memasukkan surur, kebahagiaan alal mukmin kepada orang-orang beriman. Tadi bahagia nggak makan enak? Itu afdhalul a'mal. Udkhulus surur alal mukmin. Memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman itu adalah afdhalul a'mal. Afdhalul a'mal atau amal. Amal. Amalan yang bahagia. Amal. Jadi Mbak Iri tadi memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang beriman nih, Masya Allah. Dia buat apa tuh? Kue-kue. Makannya empal yang digentong, ada stroberi, ada rujak, ada asinan, ada kue, ada snack, ada air lemon, ada air kelapa, banyak benar. Ada buah. Sampai bingung. Makanya suruh dia bahagia, apalagi kalau makanan kita banyak, bahagia banget. Tanya sama dia. Apalagi kalau sampai habis. Wah. Malah senang soalnya kan nggak. Bayangin Mbak Iri yang bolak-balik makan itu bahagia banget. Jadi kamu bahagia. Aku Bungkus, Sedih aku. ada yang bungkus sudah ya, boleh bungkus, bahagia. Tanya Mbak Iri. Dia nggak pernah ngebungkus. Ya, Mbak Iri bahagia nggak? Mbak Iri bahagia nggak? Makannya banyak-banyak. Oh bahagia. Tapi kalau dibuat banyak-banyak enak nggak dimakan gimana kita? Ngosok. Kalau pilih-pilihnya dibungkus ini mah. Terlalu. Jadi hadis ini mengatakan bahwa kita memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman itu adalah afdhalul amal. Itu ke sebaik-baiknya perbuatan. Kalau tadi kita ngelihat Bang Akid pagi-pagi mau ke ngelihat apa namanya tuh film Rasulullah, boleh dianterin di sana gitu. Cuman kitanya belum nyambung Pak. Ya. Karena baru datang. Nggak ada yang untuk diantarnya, kendaraannya nggak ada. Kemudian juga kasulta aurati, menutupi aurat, maksudnya belikan baju. Dari Bang Akib juga udah bilang dari awal ya kan, ini baju dosen-dosen belum ada ini. Aku bilang lagi dijahitin. Bayangin itu. Bayangin itu banyak banget kode-kode alam yang diberikan sama Bang Akib. Modelnya yang kayak apa kan Iya kan? begitu kan, kayak apa Mau maunya kasih modelnya seragam, kan Pak. gitu. Enggak, ini bukan itu, ini contoh doang. Contoh. Artinya memberi pakaian, Contoh ya. Contoh ya, contoh doang ya. memberikan pakaian. Nggak usah bilang-bilang. Kalau contoh itu harus dilakukan, namanya contoh yang baik ya kan. Enggak tahu Kau beri pakaian untuk menutup Warnanya aurat. Bang Akib berapa? Ya, ada teman kita bajunya kok itu aja ya kan. Nah, kasih dia, buatin bajunya. Ada orang gila lewat nggak pakai baju ya kan, kasih baju. Kasih baju beneran. Itu kita, ya dipakai ya kasih dulu. langsung. Tuh, mengenyangkannya, ya kan? Mengenyangkannya ketika lapar. Orang lapar datang, Assalamualaikum, kenapa saya lapar? Kasih. Itu afdhalul amal. Kemudian adalah memenuhi kebutuhan. Mungkin ada yang punya kebutuhan, ya kan, dan sebagainya macam berikan. Nah ini surur, namanya udkhulus surur, memasukkan kebahagiaan ke alam mukmin. Kabar orang beriman. Ala mukmin. Saya mau kasih tahu tentang the science of giving. Ini diperiksa dan diteliti oleh orang-orang neuroscience tentang ada yang namanya defekta neurochemical, yaitu tentang zat-zat di otak manusia yang bergerak dia ketika orang memberi.
ketika orang memberi, the science of giving. Kenapa sih kok Rasulullah itu sehat luar biasa? Nah, itu Ternyata salah satunya adalah tentang hormon 3 yang ada di dalam tubuh, terutama di otak. Ini yang selalu dia mengeluarkan yang sangat banyak ketika orang memberi. Apa yang pertama ketika kita memberi? Makanya kan dalam ayat begini, maka jadikanlah infakmu itu sebagai pelindung sakitmu. Orang kenapa kok suka infak, suka sedekah? Itu artinya ada bukan sekedar kita bersedekah, tapi ada juga perasaan dan juga di dalam tubuh kita itu yang terbaiki dengan infak. 3 itu namanya oksitosin, hormon cinta, empati. Ini mohon maaf ya, alhamdulillah kita udah nikah semua kan ya. Kalau misalkan suami istri yang terjadi gitu kan ya, kumpul, itu kan bahagianya luar biasa. Nah itu namanya oksitosin. Hormon itu didapat ketika suami istri berkumpul. Ini mohon maaf, ini bukan jorok ya. Iya benar. Ya, iya betul. Makanya kasihan kalau Udah dewasa, udah lupa. Bagian ya. Kadang ada yang sudah lupa tuh. Tapi bisa digantikan dengan berinfak. Nikmati sama. jadi dong beli baju ya. Kadang baru ngomong susah. Jadi hormon cinta itu kenapa kok sama Rasulullah ya kan yang menikah harus menikah supaya engkau benar-benar merasakan hormon oksitosin. Jadi juga dia ada rasa empati dan sebagainya. Dan itu didapat dikarenakan ada hormon oksitosin. Alhamdulillah. Bagi yang masih suka mendapatkan oksitosin, bersyukurlah kepada Allah, masih mendapatkan keluarnya hormon cinta ini. Tapi bisa digantikan dengan berinfak. Kemudian serotonin. Ya, kalau Bu Emil menggantikannya dengan memberi. Kenapa? Ketika orang memberi juga bahagia. Nanti saya jelaskan. Serotonin itu adalah semangat dan selera makan. Nah tadi kelihatan tuh begitu keluar aromanya langsung kan? Itu hormon serotonin tuh. Aromanya, penampakannya. Kenapa orang bule itu kalau ketika makan dia istilahnya itu dikemas supaya menarik dia punya makanan. Itu menimbulkan yang namanya hormon serotonin sehingga punya semangat dan selera untuk makan. Jadi kalau kita semangat apa segala macam namanya serotonin. Hormonnya apa? Kalau mager, malas, lemes, 5L tuh, lemah, lesu, letih, lunglai, letoy, itu adalah kurangnya serotonin. Hormon serotonin, bukannya lemah fisik kita, tapi hormon itu tidak keluar. Ya, ketika udah malas, mager, coba memberi, itu kita akan keluar hormon itu. Yang ketiga, dopamin. Nah, dopamin ini adalah happiness hormone. Dia menjadi senang, menjadi tenang hidupnya, ya kan? Nah, penelitian menyebutkan bahwa orang yang memberi ternyata lebih bahagia daripada yang diberi. Ya, yang memberi lebih bahagia daripada yang diberi. Selama ini kita mikir, oh dia diberi terus, dikasih orang dia bahagia. Tidak, orang yang memberi ternyata lebih bahagia. Saya bacakan hasil dari Science of Giving ini, penelitian secara medisnya. Orang yang rutin menolong teman tetangganya memiliki resiko kematian yang lebih rendah dibanding 5 periode tahun ketimbang yang tidak. Jadi orang yang suka berinfak lebih panjang umur karena sehat. Orang yang rutin berbagi daya tahan tubuh lebih bagus dalam menghadapi penyakit kritis termasuk HIV dan serangan jantung. Suka memberi. Yang ketiga, sekitar 76 orang yang aktif dalam kegiatan sosial mempunyai kesehatan yang lebih bagus dibanding yang tidak. Ini kita kegiatan sosial kan? Nah, tapi sosial jangan cuma ngumpul-ngumpul doang. Sekali-sekali buat bakso, sekali-sekali untuk ini ya kan? Nah, itu akhirnya akan membuat 76%. Alhamdulillah. Sebaliknya, perilaku pelit akan meningkatkan hormon pemicu stres dalam di Depok di rumahnya Mbak Mira kita buka. Ya. Nanti kumpulin. Jelas? Perilaku pelit justru membuat orang lebih stres. Tapi ukurannya Bang Aldan ini nggak ada kira-kira. Yang mana Bu? Oh ada, tenang. Ada penjahitnya, ada khusus. Udah nanya saya mau buatin bang gitu. Nggak bisa aja 3 lapis 4 lapis. Makanya dalam surat Muhammad ayat terakhir apa kata Rasulullah? Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhal wa nafsi
Wallahu ghani wa antumul fuqara. Hai umatku, engkau adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, tapi ada di antara kalian yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal wa nafsi. Barang siapa bakhil, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Rugi sendiri. Jadi enggak sehat. Apa maksudnya? Kenapa Rasulullah sehat luar biasa? Paling banyak memberi. Kenapa namanya sehat? Salah satunya keluarnya hormon-hormon oksitosin, ya kan, serotonin dan dopamin. Orang suka memberi itu bahagia. Berarti orang pelit apa? Dokes. Stres. Minim. Orang bakhil itu ya minus, minim. Dah, suruh. Ada datum Terakhir ya. aja. Falaha, aflaha, qad aflaha. Aflaha juga artinya beruntung, bahagia. Ya. Cuman ini kan ayat nih dalam surat Al-Mu'minun. Itu syaratnya banyak tuh, kebahagiaan itu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini sudah mulai naik lagi dibanding surur. Kalau surur itu seperti itu aja, banyak memberi itu udah surur, bahagia kan? Afdalu abna udkhulu surur. Kalau sudah masuk falah, maka dia harus punya syarat yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala shalatihim khashi'un. Salatnya salat khusyuk itu bahagia. Gimana bahagia? Kalau salat khusyuk biasanya nangis, betul. Antara dia mata bawang sama air mata menangis di malam hari, itu sarafnya beda dan hormon keluarnya beda. Betul. Kalau kita ngiris bawang, mata air keluar nggak? Air mata maksudnya keluar. Kalau kita misalkan doa sama Allah, nangis juga nggak? Nah itu beda. Walaupun sama-sama keluar air mata, tapi sarafnya beda. Yang membedakan di mana? Orang-orang yang dia keluar air mata, saraf itu adalah saraf-saraf pembuangan penyakit-penyakit berat. Dia menangis keluar dia. Makanya air mata itu lebih asin dibandingkan garam laut. Kalau kamu percaya coba aja. Iya, makanya nggak usah. Gilatin saya, gilatin sini. Kalau ingat suami Sama Bu, itu sama. Bahagia itu kebahagiaan tidak bersyarat itu. rindu. Kemudian Kalau itu berarti kemenangan juga ya. ya kemenangan sekaligus kebahagiaan. Siapa yang ada nggak orang yang kemenangan terus sedih? Nggak ada. Nggak ada. Orang begitu juara satu langsung wah. Nah, itu Tapi dia. nangis. Hah? Bahagia. Iya, bahagia itu. Ada yang nangis. Karena saking bahagianya Bu. Terharu ya. Iya. Jadi bersyarat gitu ya. Iya. Insya Allah nanti ini saya undang untuk seminarnya, karena ini aja nggak selesai. Dia harus sampai 6 kelihatannya, ini bidang ketiga. Saya kutak-kutik gimana supaya lebih ringkas, ternyata nggak bisa. Pelan-pelan kita belajarnya gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan berkata yang tidak berguna. Kata-kata yang hibah itu membuat kita tidak bahagia, walaupun kita enak ngomongnya kan. Tapi itu membuat nggak bahagia tuh, kata Allah ya kan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, maka berzakatlah, udah ya kan. Walladzina hum 'ala furujihim hafizun, jaga kemaluannya. Dijaga kemaluannya bahagia, ibu pakai pakaian yang bagus ya kan. Jangan pakai pakaian yang mengundang laki-laki yang enggak benar gitu kan. Illa 'ala azwaji aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha, ini sama wala azalika. Walladzina ayat yang 8 sekarang. Walladzina hum 'ala amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Pelihara amanah dan janji. Kita senang nggak kalau kita diamanahkan sama seseorang kemudian kita selesaikan? Senang. Itu juga bagus, menyehatkan gitu kan. Jadi memberi salam harus kita sampaikan ya. Memelihara amanat dan janji mereka, termasuk bayar utang, itu membahagiakan. Bayar utang. Kan sudah dijanji ya kan, kapan bayar utang? Minggu depan. Bayar dong. Enggak. Bentar. Kalau saya ngutang aja nggak pernah janji. Sok. Gue ngutang dong berapa? Nggak tahu dianya kapan ya. Kenapa? Supaya bahagia terus. Dianya nggak bahagia? Enggak lah, enak aja. Jawab sendiri, tanya sendiri. Iya. Jawab sendiri. Kemudian walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat, memelihara salat. Salatnya dipelihara, apa yang dipelihara? Waktunya, Bu. Tepat waktu. Betul, itu orang bahagia, Bu.
bahagia, menang dia. Tapi memang ininya banyak ya. Iya. Ulaika humul warisun, itulah orang-orang yang diberi warisan sama Allah. Apaan tuh warisannya? Surga. Hah? Surga Firdaus. Dikasih surga Firdaus. Barang siapa yang melakukan beberapa syarat ini, aflaha. Siapa yang nggak senang dan bahagia dapat surga Firdaus? Betul? Pelakuannya itu. Nah terakhir, sa'adah. Sa'id. Bahagia. Wah, kalau ini sudah masuk lagi ketika kita lihat Al-Quran. Ternyata sa'adah cuma 2 dalam Al-Quran. Cuma 2. Yang lain-lain banyak. Falah banyak. Ini banyak. Sa'adah cuma 2 dan berkaitan dengan kebahagiaan akhirat. Jadi bahagia dunia akhirat nih. Hah? Yang ini bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Ini nggak bohong. Insya Allah. Bahagia yang tertinggi. Perhatikan ayat ini di surat Hud ayat 105 dan 108. Ayat 105-nya dulu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni faminhum saqiyyu wa syahid. Ketika hari itu datang, tidak ada satu orang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum saqiyyu wa syahid. Dan ada yang sengsara, ada yang bahagia. Pilih yang mana? Bahagia. Oke. Tapi uniknya di dalam kata-kata sa'ada ini selalu dia berbanding dengan namanya saqiyu atau saqawa atau saqiyu saqo. Ya, yang artinya menderita, penderitaan. Ada berarti Allah katakan ada lawannya ya kan? Ada kebahagiaan, ada yang menderita. Perhatikan lagi dalam surat 108 ayatnya. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majjud. Iya, tangannya lagi doa soalnya. Adapun orang-orang berbahagia di dalam surga tadi tuh, ya kan? Mudah-mudahan kita semua mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak putus. Ghairu majjud. Ya. Kalimatnya itu wa ammal ladina su'idu fafil jannah. Adapun orang-orang berbahagia dalam surga. Tidak ada dalam kata-kata sa'adah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan dunia, tapi dalam surga. Artinya, kalau anak dikatakan namanya siapa? Sa'idah. Kelihatannya kampung banget ya. Tapi jangan salah, nama Sa'idah itu adalah nama dalam surga, bahagia dalam surga. Ya, kasih nama anak-anaknya nanti Sa'idah. Siapa yang mau beranak? Oh, cucu. Daripada menopause. Udah nggak bisa. Sa'idah. Menara Sa'idah. Pak, kalau sekarang nggak ada yang sholat, keterlaluan. Apalagi. Jadi simpulan kita di dalam Al-Quran kata-kata bahagia yang dia punya level tertinggi, yang benar-benar bahagia, khalidina fiha fil jannah, di dalam surga bahagianya itu namanya sa'adah. Nah, yang unik saya mau kasih tahu dalam beberapa ayat. Ya. Saqiyu itu selalu versus sa'idun atau sa'idah atau sa'adah, selalu bertentangan. Kita lihat ayat-ayat saqiyu yang menderita. Contoh dalam surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi susah, menderita. Ini Al-Quran turun buat kita, mungkin bacanya susah sekarang, tapi Quran tidak membuat hidup kita susah. Justru orang susah ketika dia meninggalkan Al-Quran. Jadi dalam bahasa yang sederhana, ada yang sa'adah, ada yang bahagia, ada yang susah. Yang susah ternyata karena meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, Itu bahasa Arab ya kan? hah? Sakau itu bahasa Arab. Iya, baru tahu ya. Soalnya kalau yang bahasa dunianya Di dalam surat sama surat Thaha 123
qalah bitaminha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba huda, maka ikutilah petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan kamu sesat dan susah hidupmu. Tuh kata Allah. Jadi ngaji kita, baca Quran kita, ngapal tadi, alhamdulillah tadi sudah hafal di kelompok apa namanya itu? Qur'aniyah. 2 ayat doang. Tadi kata Rasulullah, barang siapa duduk dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, dia seperti membawa 1 ekor unta beserta isinya. 1 ayat. Kita bawa 2 unta. Kita tadi bawa apa? Bawa 2 unta besar. Cuma nggak kelihatan kan? Coba kalau misalkan pulang dari rumah Mbak Iri bawa unta gede sama ini, seneng nggak? Wow, gitu kan? Cuma nggak kelihatan itu. Tapi nanti kata Allah, saadahnya nanti kuberikan kegembiraan nanti di akhirat. Itu dia. Jadi nggak ada tuh yang sia-sia kita datang kemari, ya kan? Bawa onta dikasih makan enak, habis ini bisa bungkus, ya kan? Iya banget abang. Masya Allah, bahagia banget. Jadi siap-siap aja bahwa kita mungkin bisa jadi punya kampus kedua di sini gitu. Karena kan kontrak di Gaharu 4 bulan ya kan, udah habis tuh. Rektorat nggak punya duit lagi, nggak ada yang bayaran mahasiswanya. Maka kita sewa gedung di sini, misalkan. Ya. Nah jadi hubungannya apa? Ya hubungannya orang bahagia itu tidak mungkin didapat tanpa Al-Quran. Makanya saya ngeliat ibu-ibu muka-mukanya bahagia-bahagia semua. Mbak Iri 63 tahun. Cuman kok sama saya ngeliat awal tahun 2000-an juga sama aja mukanya gini-gini aja. Pak ini kedit loh, bisa kedit loh. Tahu nggak kenapa demikian? Bahagia, ya kan? Kedua, yang ketiga tadi yang suruh tadi ingat, yang 3 tuh hormon. Mbak Iri kan suka memberi deh, serotoninnya, memberi makan, memberi apa segala macam. Itu yang membuat awet muda. Jadi sebenarnya mau diberikan. Apa tuh? Apa mau diberikan? Enggak, ini saya kasih tahu contoh. Bu Suko, saya kenal dulu Bu Suko sampai sekarang begitu-gitu aja. Kagak ada dia lebih tua, lebih bekerut kagak. Emang dari dulu begitu. Udah tua. Iya. Apalagi gue Ya aku paling tua. Iya, tapi lebih muda sekarang. Yang ada turun Mbak Dewi aja. Karena marah-marahin saya terus jadi ya. Tidur. Banyu tuh ya kan, sering ngasih jamu. Awet muda. Jadi kalau orang misalkan ya kan, kata Rasulullah tadi kata Allah kan, wa may yabakhal, barang siapa yang dia bakhil maka dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Artinya kau gak jadi sehat gara-gara bakhil. Nah, insya Allah udah selesai, bisa cepat aja. Yang penting bahagia ya. Ya lewat bang. Jangan lupa bahagia. Dan kalau mau bahagia jangan cuma bilang jangan lupa bahagia. Dia bingung gimana bahagia. Kau buka Quran, pelajari Quran, hafal Quran, amalkan Quran, banyak infak, itu akan bahagia. Ini ilmu out of the box. Kalau orang yang belajar ilmu ini, kalau bahagia banyak duit, betul nggak? Banyakin apa? Enggak. Banyak memberi, banyak kita ibadah, makin bahagia. Jadi kalau kurang bahagia, banyak-banyaklah berkumpul sama orang-orang itu. Udah, itu dari saya tentang yang keempat. Ini tidak ada pendalaman, ya kan? Pertanyaan sebagainya, walaupun bisa didalami dan digali-gali. Insyaallah, kapan-kapan kita akan lakukan. Ya, masih tersisa beberapa sesi, cuman insyaallah kita akan simpan untuk program 4 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Makanya ini. buat program 9 bulan. Kenapa? 9 bulan program anak, Bu. Kalau ini kan program anak. Katanya udah menepos. Masa mau program 9 bulan? 9 bulan 10 hari. Bahaya Mbak Dian ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap bahagia dengan Al-Quran. Ya. Dan insya Allah sehat-sehat semuanya. Dan jangan takut dengan tantangan nanti kalau misalnya presentasi, kalau apa segala macam. Satu kita adalah dalam rangka untuk mau
mengembangkan diri kita lebih sehat lagi dengan Al-Quran. Hah? Hubban. Asyaddu hubban. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila yang terbaik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan